ini pasti tidak asli. Nah, Ya kenapa dia sisipkan? Ada indikasi apa? Ya kan? ini kan tadinya awal catatan di pinggir halaman, Pak. Iya. Kalau Catatan di kaki. dalam tradisi penyalinan Bible, catatan-catatan yang di pinggir halaman atau yang di tengah dua kolom itu kan disebut skolia. Ya, sekolah. Makanya sekarang ada istilah scholar kan. Berarti catatan itu yang tadinya catatan menjadi ayat. Ayat. Artinya apa, Pak? Ya, kenapa dimasukin? Ada apa namanya? Seperti kayak ada penafsiran dari penyalin yang dijadikan ayat gitu. Nah, Bapak sudah meninggalkan pendeta, sekarang sudah mau ke Islam. Tapi artinya dengan melihat ini, Iya. kan berarti terbukti, Pak, bahwa di dalam Salah satunya yang ya itu adalah tidak suci gitu, Pak. Kalau menurut saya, karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa, Pak? Kata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa, Bu? Oh, dia yang ngomong, bukan saya. Tiga pribadi, satu hakikat. Bapak yang pintar. Santai. Ibu di sini boleh, di sini boleh. Bapak yang lebih pintar. Tiga pribadi, satu Tiga pribadi, satu hakikat. Ya, tiga pribadi yang terpisah, tetapi sama-sama semuanya Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Iya. Bapak Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Begitu kan Iya, iya. yang diajarin sama pendeta-pendeta kita dulu kan? Iya. Nah, menurut Pak Re sekarang bagaimana? Apakah Pak Re masih meyakini itu atau sudah runtuh atau bagaimana? Kalau sudah kan sholat saya sudah masuk ya udah sampai ke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu udah masuk. Jadi kan satu Tuhan satu Allah. Ya, Udah lama-lama kan masuk sampai sedemikian rupa. Meskipun pada waktu itu kan saya belum berani yang nomor duanya. Tapi lama-lama sholat kan harus komplit untuk al-fatihah, untuk yang di tahiyatul yang akhir. Nah seperti itu ya lama-lama ya sudah. jadi sudah mulai terkikis gitu ya. Tapi kira-kira apakah masih ada di dalam hati Pak Re itu bahwa masih ada keyakinan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu masih sebagai sosok yang ilahi gitu? Masih ada nggak, Pak? Kalau udah lihat videonya Pak Doni ya lama-lama ya Sudah ya? Alhamdulillah. Tapi maksud saya gini, Pak, saya ingin Pak Re terbuka aja, kita terbuka aja. Saya tidak akan pernah tidak menghormati keyakinan orang lain, tidak. Betul. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua, Pak. Iya, betul. Sepupu saya juga masih Kristen semua. II saya juga masih Kristen semua. II semua keluarga besar saya masih Kristen semua. AA enggak ya? AA enggak punya AA, punya nyencek sama P. Oke. Nah, jadi maksud saya kalau memang Pak Re sudah menuju ke dua kalimat syahadat dan Pak Re sudah menjalankan sholat, alhamdulillah. Tetapi maksud saya, kita menjalankan sholat, kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholat juga kita harus berdasarkan pengetahuan, Pak. Iya. Penting, Betul. karena di dalam kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus ada pengetahuan. Pengetahuan artinya kita Beberapa hal ya. meyakini, ya. Selain pengetahuan juga ada meyakini, kemudian juga menerima, juga taat atau patuh, Iya. juga jujur, juga ikhlas. Iya. 8 ya. Terakhir cinta, Pak. Nah, cintanya kepada dua kalimat syahadat itu dengan arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi, cinta kepada keislaman kita gitu. Nah, 7 ini yang menjadi dasar atau syarat di dalam sebuah kalimat syahadat, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tapi kita tidak mengetahui sosok Nabi, kita tidak mengetahui sifat daripada yang menciptakan kita, dan kita tidak ikhlas melaksanakannya, kita tidak jujur kepada diri sendiri, dan kita tidak menerima. Iya. Itu sia-sia, Pak. Betul. Nah, jadi yang ingin saya korek dari Pak Re itu sebenarnya adalah akidah Pak Re sendiri dengan kekristenan apakah sudah hilang atau masih ada. Kalau masih ada, saya sangat terbuka kok untuk bicara, untuk membahasnya gitu ya. Ini semuanya di Babel nih, Pak. Gak berani yang lesep tulang cinta. Jadi saya memang sudah mempelajari itu karena saya ingin membuktikan kepada keluarga besar saya bahwa kekristenan tuh adanya begini loh gitu. Dan saya objektif, saya tidak mau istilahnya kalau kamu Kristen tuh saya jadi benci kamu, enggak. Ya, betul. Mereka tetap keluarga saya, bahkan yang bukan keluarga saya pun juga kita tetap harus sama-sama menghormati kan, Pak. Iya.
gitu loh. Tapi kalau kita bicara ilmiah nih, ilmiah itu artinya ada sumbernya nih. Ayo gitu. Karena saya udah kumpulin dari mau yang tahun berapa saya kumpulin gitu, Pak. Karena di sini kan bicara tentang kristologi. Ya. Kalau kita dulu bicaranya Islamologi. Islamologi. Ya, itu mengerti lah. Ya. Berarti saya udah lama tahu lah tuh seperti itu. Nah, sebenarnya gini Pak, kalau kristologi itu kan sebenarnya kan yang mempelajari posisinya Yesus di dalam Kristen. Kalau Islamologi mempelajari tentang Islam gitu kan. Tapi kan kalau kita mempelajari atau perbandingan agama kan tidak hanya teologinya aja Pak. Iya. Kita harus belajar juga sejarahnya. Sama Kita juga harus belajar lagi konsepnya, urusannya. konsep keselamatannya gitu maksud saya. Pak Ren masih percaya gitu dosanya bisa ditebus oleh manusia gitu. Kira-kira Pak gitu. Kira-kira gitu. Atau ibu ngumpet dulu kali ya mungkin ya, biar nggak ngeliat ibu ya. Ibu di kamar mandi aja dulu. Jangan, jangan. Oke. Maksud saya gini Pak, maksud saya gini. Kan kita dulu nih Pak, berpuluh-puluh tahun menjadi Iya, Kristen. terkental. Waktu Pak Re di GBI yang sama dengan saya, kita pernah tahu nggak Pak bahwa PL kita tuh ternyata bukan berasal dari Kristen. PL. PL. Kan kitab Musa, PL. Iya, dari mulai Kejadian Tetap sampai kita. Maliaki. Oh, sampai Maliaki. Sampai Maliaki itu PL. Oh, bukan 5 kitab besar ya. Nah, kalau yang 5 kitab Musa Pentateuch, Taurat. atau Pentateuch, sampai Maliaki itu sebenarnya bukan punya orang Kristen sebenarnya Pak. Punya orang Yahudi. Iya, kalau itu ya. Ya, Ah, itu cuman kan kalau Pak Re ini kita sama-sama flashback nih Pak ya. Iya. Kalau kekristenan kan selalu mengatakan bahwa Yahudi pada zaman Yesus, Iya, sebelum Yesus, setelah Yesus, itu mereka kita anggap waktu itu sebagai Kristen, kita anggap mereka adalah orang-orang yang istilahnya tegar tengkuk gitu Pak. Betul, nggak mau terima. Pasti sering dengar dong tegar tengkuk. Iya. Ya, Keras kepala. keras kepala, sering berdosa, sering salah, Iya. tapi diampunin. Tapi kan diampunin Iya, ya. diampuni. Terus mereka itu kan tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di Betul. Perjanjian Mereka Lama. pikir nanti. Ya, mereka pikir nanti pada waktu dunia sudah tidak ada perang gitu lah. Kita Kristen dulu waktu itu meyakini seperti itu kan. Tapi apakah kita pernah mempelajari Perjanjian Lama itu dulu ditulis kapan, dipakai oleh kekristenan kapan, dikoreksi kapan gitu. Kalau itu Nah, belajar lagi. ternyata itu ada ilmunya Pak. Jadi rupanya Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah milik bangsa Yahudi yang mana mereka pada waktu itu tidak mengenal Yesus. Sampai Yesus pun ada, mereka juga tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam PL. Karena konsepnya beda. Ya, konsep pemahaman. Konsep di dalam Yahudi itu untuk PL, Mesias yang dijanjikan itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia gitu Pak. Tapi nanti Terus bukan datang 2 kali, datang cuma sekali, bukan datang sekali, gagal misi, terus datang lagi, itu nggak ada konsep begitu Pak. Gitu. Itu di konsepnya Yahudi. Dulu kita pernah tahu nggak Pak begitu? Nggak ada. Karena pendeta nggak pernah ngajarin begitu juga. Pendeta nggak sekolah gitu. Tuh. Nah, tahu-tahu Pak, dari konsepnya PL, tiba-tiba di Perjanjian Baru Muncul. ada cerita Tuhan bisa turun sendiri ke bumi gitu Pak. Ya. Muncul dalam bentuk manusia Yesus gitu. Terus kemudian mati untuk menebus dosa manusia gitu. Konsep itu kan nggak ada di PL. Konsep di PL kan kalau satu orang, satu manusia, satu bangsa berdosa, dia kalau bertobat diampunin gitu. Kalau perlu sudah dikasih perjanjian baru lagi, Tetap ya. tetap gitu. Maksudnya gitu konsepnya. Tapi kalau di perjanjian baru kan konsepnya jauh berbeda. Yang di sini, you mau berdosa nggak berdosa, pokoknya asal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat gitu. Meskipun di sini- Kalau yang di perjanjian lama, Iya, harus. tidak ada yang namanya anak menanggung dosa bapaknya, Ya. bapak menanggung dosa anaknya. Kalau berdosa itu yang mati gitu. Iya. Nah, masalahnya konsep yang di PL ini diadopsi Pak sama Kristen Pak. Konsep domba Allah yang ada di PL ditujukan atau diatributkan ke Yesus. Padahal domba Allah yang di PL itu konotasinya memang hewan atau binatang gitu. Untuk menebus dosa orang-orang Yahudi yang tidak berdosa. Jadi di Imamat itu juga ada Pak. Aturan-aturan untuk melakukan ritual Tebusan. pengorbanan hewan untuk orang-orang Yahudi yang sebenarnya dosanya tidak disengaja gitu lah. Kalau dia punya duit dia bisa korban lembu atau sapi. Kalau nggak punya duit dia bisa turun jadi kambing atau domba. Nggak punya duit bisa burung tekukur atau merpati. Nggak punya duit lagi bisa tepung terigu Pak. Iya. Berapa Eva? Nah, berapa? Ah, itu Bapak tahu. Berarti sebenarnya Pak Re tahu harusnya. Nah, apalagi pendeta. Di gereja mana dulu Pak? Ya GBI. Loh bukan, maksudnya GBI-nya mana? Kalau saya kan di Metropolitan. Aku di Medan. Apa? Medan.
Oh Medan, di kota Medan. Iya. Oh berapa tahun Pak melayani? 10. Lama ya 10 tahun ya. Maka udah kental. Masya Allah. Mana ketemu ini kok bisa balik? Ini apa ini? Nah, apalagi pendeta baru tahu sekarang mantan pendeta. Dia juga tahu dulu. Oh. Dia pikir orang Kristen biasa dia pikir. Ya memang kalau pendeta Bu, pasti akidahnya tuh pasti agak beda lah sama jemaat lah. Kalau jemaat kan pasti kan cuma terima khotbah, ayat-ayat pilihan. Kalau pendeta kan pasti tahu harusnya. Kamu bilang susah. Enggak ada yang susah Bu. Kan cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati. Tanya aja. Bapak Doni di mana tuh? Saya justru saya justru Pak, saya itu kan di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini, saya tuh ditargetkan sama yayasan cari pendeta untuk saya ajak dialog Bu, atau debat. Setahun minimal 2 kali. Jadi mau dialog. Ketemunya di sini. Aja dialog. Tapi bukan lah, ini kan istilahnya sebenarnya Ini Bapak ini kan enggak. sudah ya. Saya nggak mau dialog. Ya, Dan juga nggak mau jadi ustaz. bukan gitu, bukan Berat jadi- itu, berat. Enggak. Tapi maksud saya kan kita sama-sama menyamakan persepsi dulu Ya. nih, Pak. Bapak dulu pendeta, Bapak berarti kan sudah paham betul dengan kristologi. Gitu. Sudah belajar Islamologi pula. Di STT ya Pak ya dulu ya? Belajar ya? Baru ngaku. Berapa semester Pak kalau Islamologi Pak? 1 ya? 2. Oh 2? Oh 2 ya? S2. Oh, Bapak 2 sampai S2 aja juga? Waduh Bu, ini mah sebenarnya kelas berat ini Bu. S1 ekonomi. Oh 1 ekonomi, S2 nya. S2-nya 2 kali. Walah, berarti Bapak ini dong. Seharusnya sudah familiar dong dengan Septuaginta dong. Tapi Dengan malas tangan aku dong. baca. Tahu sendiri. Kalau kita udah malas Septuaginta itu karena nggak dikanonisasi. Dikanonisasi dong Pak. Ya, Septuaginta yang awal kan menjadi Vulgata. Ya. Dari Vulgata kan menjadi kanon. Dikanonkan. Ya, tapi kan ada yang Apokrifa, ya, Deuteronomika. apokrifa yang sebenarnya kan harus dibuang. Nah, dibuangnya kan pada zaman Martin Luther, Pak. Bukan pada zaman Jerome. Mungkin di Minum Bu, Ibu. Ibu mendingan tutup kuping aja Bu. Nah, jadi maksud saya kalau Bapak sekarang sudah sampai tahap ini kan berarti Bapak sudah artinya sebenarnya sudah bisa membuang konsep Trinitas itu, Pak. Betul. Nah, Bapak sudah yakin membuang Trinitasnya Jadi kalau dan mengganti dengan konsep dengan ketauhidan? satu alat. Nah, sebenarnya kan gini Pak, saya mau tanya nih jujur ini Pak. Mau pertanyaan apa lagi? Mau jujur. Nanti Wahyu berapa loh? Enggak saya kan ada baju. Ketawa aku. Kan Bapak dulu waktu belajar di STT kan, Apa? ayat-ayat itu kan sebenarnya kan memang semuanya multi tafsir Pak. Iya kan? Iya. Makanya bisa ada Trinitas, ada Unitarian, ada Oneness gitu. Iya. Kan? Dulu Bapak diajarinnya gimana gitu? Ayat ini yang sebenarnya tidak apa ya, tidak jelas atau sebenarnya boleh dibilang ambiguous gitu ya, ambigu gitu ya. Itu bisa diarahkan menjadi teologinya Kristen gitu. Ya karena para pendeta itu kan yang ngajarin. Ya kan kalau saya kan nggak ngajar lagi. Memang diarahkannya ke situ. Terus tahu sendiri diarahkan ke situ. Loh bukan kan kalau yang ngomong mantan pendeta kan lain ceritanya Pak. Kalau saya kan bukan mantan pendeta. Maksud Gatot Subroto nggak mantan? Saya bukan mantan pendeta Pak. Jadi Saya dulu jemaat aja. Saya dulu jemaat aja yang taat bayar per puluhan. Serius Pak. Serius. Aku pikir anggota yang di Gatot Subroto yang Bukan. bagian dalamnya. Bukan. Saya tuh cuman dulu jemaat yang di Metropolitan Mall. Terus pernah pindah juga yang di Harapan Indah ya. Harapan Indah pernah. Terus setelah itu pindah gereja lah. Setelah itu pernah saya ikut GGA. Gereja Generasi Apostolik. Bukan GCC. Bukan. Tapi sebelumnya saya pernah di GCA Pak. Charismatic Worship Service. Oh iya. Sebelumnya lagi saya pernah di GPJS. GPPS, sorry. PS itu punya Simalungun bukan? Gereja Pantai Kosta Pusat Oh, Surabaya. Pusat Surabaya yang Pak. Iya, iya, iya. Ya, yang di Jembatan 5 dulu. Kalau GKJJ belum? Belum. Kenapa? Orang tua sih waktu itu yang ngajak ya. Kan saya dari kecil tuh, Oh iya udah tua ya. saya kan kecil kan gereja Bethel Tabernacle. PPT. Nah, terus pindah Jakarta GPPS, terus GSCA, Charismatic Worship Service, baru GBI Betani. Berarti CWS tuh ya. CWS dulu ya betul. GBI Betani Terakhir baru Betel. terakhir saya GGA itulah, yang Bu Indri, yang jebolannya iya. CWS. PKJJ harusnya Bapak belum Pastor Indri Gautama. selesai. PKJJ harusnya Bapak masuk.
harusnya ya. Iya. Tapi enggak tuh saya tuh Gereja Kristen enggak jalan-jalan. sampai situ. Gereja Kristen jalan-jalan. Oh, gereja Kristen jalan-jalan. Ini nggak cocok ya jalan-jalan kan. Oh, berarti saya Dogmanya. kalau saya pindah-pindah gitu. Tapi sekarang juga ada beberapa pendeta yang memang keluar ya dari Iya. gerejanya ya. Karena ya apa ya? Gini-ginian. Berarti Bapak Sama sekelas, gini-gini. berarti Bapak dulu sekelas kayak Joshua Tewu dong? Belum. Oh, belum. Tapi Bapak belum sempat ke Wanes, belum pernah berarti. Belum. Masih di Trinitas saja. Iya. Oh, Aku yang lain belum banyak Trinitas aja. hanya Trinitas saja. Kenal Pak Hendritan, Pak? Pendeta Hendritan berarti. Enggak. Oh, saudara Tan juga ya. Sama-sama Tan sama saya. Cuman saya nggak tahu dari mana gitu lah nyambungnya. Dia udah Wanes ya. Oh. Dulunya Trinitas terus ke Wanes. Tapi banyak loh sekarang loh. Kok sekarang ada Wardes apa maksudnya? Wanes itu dia nggak ada. mengenal 3 pribadi, mengenal Oke. hanya 1 pribadi. Tapi dari Allah Bapak tok gitu. Allah Bapak itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapak. 1 pribadi Pak, nggak mengenal 3 pribadi. Oh iya ada pelajaran juga gitu Pak. Iya. Wardes ya. Pentakostal kan dia kan jadi. Iya. Bapak belum sampai ke situ ya. Ini aja baru nyamang apanya ya? Sekarang ada beberapa pendeta Pak, yang karena dia tidak bisa mempertahankan Trinitasnya, Ya. akhirnya dia Warnes. pindahnya ke Wanes. Iya. Gitu. Tapi kenapa nggak ke Islam ya? Sedikit lagi. Gengsi mungkin Pak, gengsi. Nah. Oh, oke. Perpuluhan Pak mungkin Pak, perpuluhan. Memang 10% dibanding. Karena dulu saya Pak, 10%. Mak minum. dulu saya telat sehari bayar perpuluhan ya Bu ya. Langsung ditelepon sama Pak Pendeta loh, Pak Dodi sehat gitu. Perpuluhan Bu. Bulanan. Kalau Perpuluhan tuh kayak bulanan. zakat bulanan gitu lah. Kalau di zakat mal kita gitu lah. 2,5% setahun. Kalau di Ya. Islam. Kalau di kita tuh kita kenal dengan zakat profesi Bu. Hmm. Zakat profesi. 10%. Enggak banyak Bu, 10% doang. Tapi ditelepon kalau telat sehari sama Pak Pendeta. Itu bayar gedung. Mungkin tagihan Pajaronya udah jatuh tempo. Mungkin saya nggak tahu. Ya. Mana minum? Aku naik ketawa terus minta. Ini berapa jam, Mas? Terserah Bapak. Terserah Bapak kalau Bapak memang nanti sudah yakin, Ah, sudah mantep, ya monggo. Kita cuma bantu aja ya. Iya. Pak Rey udah pernah lihat ini? belum kalau yang Katolik. Belum. Tapi kan 66 Bapak kan sama mana? Sama. Di sini kan? Di sini 73 kan? Ya tambah 7. Ya. Tambah di Utura Kanonika kan? Iya, dia depan Amerika. Pak Rey pasti hafal dong dengan ayat ini dong. Ayat ke-7 Pak. Ini kan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini 4. Iya, ini 5-nya di sini. Nah, ini 5. Oh, 5. Nah, ini ayat 7. Hafal dong Pak. Yang inilah dia yang telah datang Ah, dengan air sebab- dan darah, yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air tapi dengan air dan dengan darah. Hmm. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Dari ayat 7 ini kan Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. nah, apa dong Pak? Iya. Bapak waktu di STT tahu nggak itu ayat sisipan? Kalau dalam kurung, biasanya kan nggak ditulis. Ini dalam kurung, Iya. ya kan? Kalau di Katolik ditulis ya. Di ini Bapak yang TB2 udah Bapak udah lihat belum? Ada TB2. Yang tadinya di TB sebelumnya nggak ada dalam kurung, di sini ada dalam kurung Pak. Oh, TP2 belum? Ini baru keluar 2003. Oh, pantesan. TP1 tok yang Bapak lepas pendetanya tahun berapa? Nggak jadi pendetanya tahun berapa? udah lama lah. Udah nggak menggembalakan ya sudah selesai. Udah berapa tahun Pak jadi sekarang? Ada 10 tahun. Ini 2000 berapa? Ya hampir itu lah. Kurang lebih. Kurang lebih. Nah, ayat ini Tapi Pak. ini ayat ini kok ada di Katolik, di TP1 kita nggak ada ya? Ada. 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 TP1. Ini TB1, ini TB2. Kok di dalam kurung dia? Sebentar, Dan Pak. tutup kurungnya juga nggak ada nih ya? Ada, sampai dikata di bumi. Oh, Pak. di panjang, Nah, di bumi. bawah. 1 Yohanes 4 ayat 5. Tumi boleh kan baca Alkitab tuh nggak? Boleh dong. Tandingan Untuk membuktikan kalau saya buka Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 6 ya. Dalam kurung Pak tuh. Ini TB dalam kurung. Oh. Oh iya, iya. Sebab ada dalam kurung kan? Ini TB2. Itu dalam kurung juga. Dalam kurung juga. Itu kan biasanya kalau kita masukin di dalam kurung itu nggak ada dicantumkan. Nih, ini juga dalam kurung. Ya. Di sini Tapi ada di, kata, di sini kan dalam tutup kurungnya di bumi. ya sama. Di sini juga di bumi. Oh di bumi. Sama. Di sini juga sama. Yang Ya, itu. ya. Sama Pak. Ini kok TP2 keluar lagi kenapa? Ada yang direvisi Pak. Ada yang beberapa kesalahan terjemahan di sini diperbaikin di sini. Terus yang di sini mengakunya berdasarkan buku ini mengakunya bahwa mereka sekarang sudah mengikuti kaidah bahasa Indonesia KBBI. Oh, iya, KBBI. Tapi LI juga. LI juga ngakunya mengikuti KBBI. Tapi masih ada kata Allah di sini. Harusnya bukan Allah. Kalau di KBBI, Allah itu adalah nama daripada
nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau KBBI. Tapi kan kalau di TB kan Allah itu bukan proper name, kan generic name. Bapak bisa jelasin bedanya Tuhan sama Allah? Kan? God and Lord, Nah. itu aja ya. Tapi kan kalau God kan ke bahasa Indonesia jadi apa, Pak? God jadi Tuhan, Tuhan. Lord jadi Allah. Lordnya jadi apa? Allah. Kebalik. Justru terbalik kalau di Bible TB, God itu jadi Allah, Lord jadi Tuhan. Itu apa? Padahal kalau bahasa Inggris, God itu harusnya jadi Tuhan. Lord jadi Allah. apa? Allah. Tuan. Allah jadi Tuhan. Harusnya Tuan, Lord itu kan. Gusti lah gitu. Iya. Bahasa Jawanya Gusti lah. Iya, Nah itu kan jadi kerancuan gitu. betul. Nah sekarang di sini Pak, ini ada catatannya nih. Di bawahnya. Ayat 7 sampai 8 di dalam ini sampai di kata bumi nih. Coba baca nih. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Bawa baca aja terus sampai sini. Dan tidak pula dalam zaman kuno, bahkan dalam Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir laman salah satu naskah perjalanan Latin dan kemudian disisipkan dalam naskah oleh penyalin. Akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini ini pasti tidak asli. Ya kenapa dia sisipkan? Ada indikasi apa? Ya kan, paling enggak. Ini kan tadinya awal catatan di pinggir halaman Pak. Iya. Kalau di dalam tradisi penyalinan Bible, catatan-catatan yang di pinggir halaman atau yang di tengah dua kolom itu kan disebut skolia. Ya, sekolah. Makanya sekarang ada istilah scholar kan. Berarti catatan itu yang tadinya catatan menjadi ayat. Artinya apa Pak? Ya, kenapa dimasukin ya? Ada apa namanya? Seperti kayak ada penafsiran dari penyalin yang dijadikan ayat gitu. Nah, Bapak sudah meninggalkan pendeta, sekarang sudah mau ke Islam. Tapi artinya dengan melihat ini, kan berarti terbukti Pak bahwa di dalam Salah satunya ya itu adalah tidak suci gitu Pak. Kalau menurut saya, karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa Pak? Tata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa Bu? Oh dia yang ngomong bukan saya. Tidak asli. Dan banyak Pak ayat yang begini di sini catatannya ada. Oh yang dari Katolik ini? Ya, entah di Matius, di Markus. Ini kok dia punya lebar ya catatan kakinya? Banyak. Kalau di sini jarang. Ya. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada catatan kakinya. Yang ada catatan kakinya ini. Nah ini diterjemahkan dari ini Pak. Ini aslinya nih. Dalam bahasa Inggris nih. The Jerusalem Bible. Dulu Bapak baca ini juga? Waktu saya Kristen ya belum baca itu Pak. Kayaknya belum pernah. Waktu di GBI Iya, nggak? nggak ada ini. Orang Katolik pun nggak punya ini Pak. Oh, Jemaat iya? Katolik pun juga nggak punya itu ini. Jemaat itu ya. Nih Pak, lihat nih depannya nih. Tidak untuk Betul kan? dipersembahkan kepada siapa. Tapi Bible ini ya khusus untuk calon pastor Oh. yang di seminari. Iya, iya. Orangnya dari apa? Ini sama sebenarnya isinya. Enggak, dari mana? Ini diterjemahkan dari ini. Ini The Jerusalem Bible. Tahun 66. Ini bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Indonesia. Ini bukan dari Yahudi ya, Yudas Mari. Bukan, ini kalau yang Yahudi ini Pak. Dari Yerusalem Bible. Kalau lengkap aku ya. Ini Yahudi. Lengkap banget. Ini ada yang JPE, ada yang JPS, ada yang Koran. Kalau Ibrani kan dari kiri ke kanan. Ya. Iya nih kok. Beda lah bacanya Alkitab Api sama bacanya Alkitab Pak Dodi. Iya. Kalau saya yang saya cari adalah study Bible, Pak. Study Bible ya. Tapi kalau Api kemarin baca Alkitab, Karena dia udah justru malah mempertajam kekristenan. Ya, karena kalau yang di sini Bu, yang ini disebut dengan TB, itu tidak ada catatan kakinya. Bukan study Bible. Study Bible karena ini study Bible. Kalau ini study Bible. Iya bisa dapat juga ya. Susah nih Pak nyarinya. Oh. Bapak udah pernah lihat ini belum? Jauh. Angkat tangan lah. Tapi ini isinya cuma Pentateuch, Pak. Segini gedenya. Segitu tebalnya isinya cuma Pentateuch, tapi ada tafsirnya. Iya ini tafsir. The Birth of Ismail. Yang disebut dengan Hagar, budak gitu Bu. Di sini dijelaskan bahwa Hagar itu putrinya Firaun. Di sini mana ada? Di sini disebutnya Hagar budaknya Sarah gitu. Karena dikawinkan sama Abraham. Iya ini komplit. Oh ini sampai tradisi bangsa Yahudi ada di belakangnya Pak. Kalau ini habis Bapak baca ya? Iya, saya tandain kan saya kuningin tuh. Oh. Nah gitu. Jadi kalau yang tidak paham dengan kekristenan secara akarnya Bu, Ya. mereka hanya mengikuti secara dogma. Dogma, atau tapi ini jadi doktrin. iman. Gitu.
jadi iman. Makanya kita sering mendengar kalau orang Kristen bilangnya apa? Imani saja. Gitu. Iya. Tapi Percaya saja. Mereka nggak tahu yang seperti ini. Apalagi the five gospel lagi. Nah, five gospel itu dilarang sama pendeta untuk dibaca sama jemaatnya. Betul Pak? Karena apa Pak? Kenapa dilarang? Gini Bu, ini mohon maaf ya buat mantan pendeta ya. Di sini Bu, ini ditelaah, juga diperiksa sampai ke manuskrip awalnya, juga sampai ke sejarah penulisannya, Manuskrip awal. ya siapa yang menulis segala macam. Iya. Akhirnya diketemukan atau di apa namanya, dipercayailah bahwa yang disebut dengan perkataan Yesus di Bible ini itu ternyata cuma 18%, Bu. Nah, 18%. Makanya nggak boleh sama pendeta. Ya. Ini yang menulis kira-kira 79 ahli-ahli teologi Perjanjian Baru. 79 kurang lebih Bu yang nulis Bu ya. Semuanya ahli-ahli semua. Title-nya semua di belakang tuh kalau nggak PhD, DD, MD segala macam. Berbagai Pokoknya universitas. barangnya D aja. Berbagai universitas. Hanya Divinity. dari penulis 79 itu yang percaya bahwa 79 orang itu disebut kelompok Jesus Seminar. Ini Bu ya. Terus kemudian diprakarsai oleh ini Robert W. Funk. Mereka meneliti Bible, Gospel ini. Kemudian ditengarai bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus cuma 18%. Nah, makanya ini nggak, ya, makanya ini nggak boleh diajarkan ke jemaat nih. Gitu. ya bisa benar semua. Betul Pak? Jangan-jangan Bapak udah baca sebenarnya? Dulu mungkin dulu udah baca sebenarnya. Ya tapi alhamdulillah ya, yang penting sekarang kan Bapak sudah. Iya, nanti di sinilah diajarin Nah, soal jawab. Buku-buku nggak begitu banyak, kalah. Bapak udah pernah lihat ini belum? Ini sebelum ini. Tahun berapa? Terjemahan Klinker. Oh, Kertasnya aja udah begini, Bu. Diterjemahkan tahun 1896. dapat di mana? Dicetak tahun 1916. 1916 tapi masih ya hendaklah ada satu bentangan. Ini bahasa ini. Tahun Bahasa tersebut. Melayu rendah. Rendah, ya. Nah, bahasa Melayu rendah. Di sini masih ada kata Assalamualaikum, Bu. Ah. Masih ada kata ya, Insya Allah. Terus diganti di situ apa kalau di PP? Hilang. Salam. Jadi salam sejahtera. Salam sejahtera. Kalau Insya Allah diganti dengan jika Tuhan mengendaki. Ya. Yesus di sini masih disebut Isa Al-Masih. Di Bible yang baru sekarang Yesus Kristus. Ada Kristus. Ngapain coba Bu dulu bikin Bible namanya Isa Al-Masih? Kalau orang Kristen, misionaris ya Bu ya, terutama ya. Kalau ketemu orang Islam yang awam, mereka bilangnya Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kalau orang Kristen itu berdebat misalnya sama saya gitu, mereka kan bilang Yesus bukan Isa Al-Masih gitu. Jadi memang harus cerdik seperti ular, tulu seperti merpati ya. Bukan begitu mantan Pak Pendeta? Untuk meyakinkan. Ya. Oke. Ya ini sih cuma sekedar supaya lebih mantap lagi aja. Di Belanda ya buatnya. Ya artinya gini, waktu di beliau kan keluarganya masih Kristen. Hmm. Saya juga menghargai agama keluarganya. Iya, gitu. iya. Artinya saya tidak pernah berusaha untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu, apa Yesus itu bukan Tuhan segala macam. Saya no komen lah. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk yang Pak Ray sendiri yang memang mau menjadi suami saya, ya itu memang saya harus sampaikan. Betul, betul. Dan itu haknya seorang istri. Juga nanti juga bisa ditulis Bu. Ibu kalau mau bikin surat perjanjian pernikahan aja Bu. Betul, anak-anak saya kan Nah. mengatakan seperti itu. Tidak bersedia di madu misalnya. Boleh Bu, itu hak ibu kan. Tidak, Ngapain? Boleh Pak, boleh. Ngapain? tidak bersedia, ya apa ya artinya? Ah. Ya memang betul-betul kalau tadi dibilang Nggak, dalam Islam gitu, Pak. satpam, itu kan Iya. sama mungkin nanti saya bukan Betul, satpam, dalam- dan mungkin lebih dari satpam. Dalam Islam Pak, hak seorang istri itu dijaga gitu. Walaupun suami juga diperbolehkan menikah lagi, bahkan tanpa perlu memberitahukan kepada istrinya, tapi si istri juga diberi hak Pak untuk menerima dan menolak gitu. Jadi kalau di dalam pernikahan, sebelum pernikahan misalnya, sebelum pernikah ya, bikin perjanjian, itu istri berhak minta cerai gitu kalau suami menikah lagi. Menikah kan apa? Bercerai kan memang dibenci Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Tapi Tapi diperbolehkan. baik kalau memang tidak saling menyakiti lah. Iya. Yang penting sekarang Bapak tinggal belajar lagi tentang Islamnya lebih Iya. dalam lagi Pak, gitu aja. Itu di internet nggak ada ya, berarti harus baca di sini. Banyak sebenarnya Pak. Buku-buku itu. Yang mana buku ini tadi? Nggak semuanya ada Pak. Oke, nah sekarang Ya, maksudnya gini aja, kalau mau belajar buku nanti tafsiran saya salah ya Pak ya. Artinya yang masih
baca Alkitab, terus anak saya segala macam kan nanti tafsirannya bisa konotasinya bisa dianggap mempermainkan segala macam. Saran saya gini, Tetap saran saya gini, Pak. Bapak mantan pendeta, Bapak sudah menguasai kristologi tapi versi Kristen. Bapak mungkin belum menguasai kritik kristologinya, Pak. Ya. Kritik kristologinya. Nah, saran saya, kalau Bapak memang sudah istilahnya sudah mantap masuk Islam, kristologinya sementara disingkirin dulu, Bu. Kecuali Bapak memang ada profesi untuk mengajarkan kristologi, itu lain cerita. nggak ada. Kalau nggak ada, mending singkirin aja dulu, Pak. Iya. Fokus di Islamnya, itu aja. Karena tidak disarankan orang yang apa namanya ya, yang keislamannya belum kuat untuk belajar kitab orang lain gitu, Bu. Ya. Atau dia mau mempelajari dulu Islamnya dari Pak Dodi misalkan ya, kenapa sih Pak Dodi bisa sampai mualaf, kenapa ini gitu. Silakan, saya mempersilakan. Ya. Tapi ya situ kita iya kan, karena memang masih ragu gitu loh. Kalau mau belajar dulu kan. Kira-kira menurut Bapak masih ragu nggak dengan Enggak, udah dikuatkan. sudah? Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan? Kalau dulu saya patokannya gini, Bu, namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya, gitu. Itu buat saya, Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran, Bu. Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya. Di Yohanes 20:17 sama. Ada. Isinya sama gitu. Terus Yesus juga mengatakan sama Israel. Sama. Markus 12:29. Artinya kalau di Islam itu Yesus itu adalah Isa. Iya. Sama kedudukannya sama Nabi Muhammad. Gitu. Iya. Sama-sama Nabi. Betul. Jadi kita hanya berdoa untuk misalkan kayak sholawat segala macam itu hanya sebatas kita minta syafaat beliau. Iya. Bukan kita minta apa-apa ke Iya. beliau. Kita cuma memuliakan Iya. gitu aja. Itu tuh yang harus Gitu. dipahami antara Muhammad sama Di Bible Yesus diselawatin nggak, Pak? Enggak. Hah? Di mana? Di Bible? Enggak ada. Ada, Pak. Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan salawat, Pak. Oh, Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama, Bu. Di Bible juga ada salawat. Coba. Namanya Hosana gitu. Sebenarnya ada garis benang merahnya, Pak. Cuman kita tinggal bersih-bersihin yang tidak tauhid gitulah. Karena ada pengaruh paganisme di perjanjian barunya. Waktu Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di kolam gitu ceritanya gitu lah. Mereka disebut apa? Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Berarti itu kan pengaruh paganisme. Orang-orang di sekitar mereka tuh masih kental dengan kepercayaan paganisme. Iya. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya memang berasal daripada konsep paganisme, Bu. Mereka percaya Tuhan bisa turun jadi manusia gitu, mati, terus kemudian hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Ya, ada ini nih, Pak. Kalau Bapak mau baca ini nih. Mana kemarin? Nah, ini. Jadi sebelum ada Kristen, Pak, itu sebenarnya ratusan tahun, ribuan tahun sebelum itu sudah ada Kristen sebelum Kristen. Ini, Bu, 16 juru selamat yang disalib sebelum Kristus, sebelum Yesus. Konsepnya sama semua. Konsepnya sama. Jadi kekristenan ini, sebelum Kristus itu sudah ada 12. iya, yang konsepnya sama. Dianggap juru selamat dengan cara mati, 3 hari kemudian bangkit gitu. Dianggap juru selamat. Makanya kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus tapi kok yang dihadapi orang bercucuran darah gitu. Nah, itu, iya. Kalau kita kan nggak tahu. Iya. Sekarang gini aja, Pak, saya tanya, Pak. Ini kan mantan pendeta nih. Pak, udah nguasain kristologi. Saya nanya, kalau Yesus kan waktu itu nih, Pak ya, Bapak anggap sebagai Tuhan nih. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan bakal mati kan. Boleh nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri, Pak? Tindakannya gitu. Saya nggak bicara motivasinya gitu. Jadi pasti mati gitu ya, Dia tahu dia bakal mati gitu. Berarti tindakannya bunuh diri bukan, Bu? alarnya. Gitu. Konsepnya itu kan gitu. Terus yang menyalibkan, ini kan orang Kristen kan percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Terus pertanyaan saya, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus, yang menyerahkan imam Yahudi, yang menyerahkan Yudas Iskariot, yang membisiki Yudas itu iblis. Ini 5-5-nya, kalau nggak ada 5-5 ini terjadi penyalipan nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 5-5-nya ini berjasa atau berdosa, Bu? Berdosa.
Lo kok berdosa? Berjasa. Nah kalau nggak ada mereka kan nggak ada penyalipan. Salipan. Kalau nggak ada penyalipan nggak ada penebusan dosa. Iya, berarti berjasa berdosa. Apakah iblis ikut berjasa menebus dosa manusia? Tapi memang diajarkan bahwa Yesus tuh penebus dosa. Iya. Dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Itu dosa kita semua diambil sama. semua ditebus. Iya. Nah, itu. iya dari belakang sampai depan. Nah itu. Apa yang jadi belakang? Belakang kehidupan kita sampai ke depan kehidupan. Iya. Enak masih yang kemana-mana. Enggak, kalau maksudnya itu Bukan tanggung berarti jawab boleh pribadi. pakai bukan. Ajarannya tetap nggak boleh. Tanggung jawabnya Tapi pribadi. konsep keselamatannya itu Keselamatannya. hanya bisa selamat dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Itu ada di Ibrani. Tapi konsep itu berlawanan dengan konsep penebusan dosa di Perjanjian Lama. Nah itu meyakini nggak? Nah itu Pak. Tanya dulu dengan Yesus disalib itu apa dosa-dosa yang belakang maupun yang depan ini kok kayak agak itu ya promosi ya Pak ya tadi saya lihat. Iya, karena ya memang konsep belakang kan sama Konsepnya konsep yang di Yang sana. kadang membuat saya agak galau. Namanya konsep ya kita masih tetap ada. kan gini Bu. Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus tapi Iya, Paulus. Paulus. Gitu Jadi loh. Paulus yang cerita Paulus tuh sopo? Paulus itu orang yang dulunya sebenarnya mengejar-ngejar Iya. murid pengikutnya Yesus, Itu dibunuh di dibunuh. penjara. Tapi setelah Yesus nggak ada, si Paulus ini ngaku melihat cahaya, mendengar suara yang bawa itu Yesus gitu. Setelah itu dia mengaku bertobat, dia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dia mengajarkannya untuk orang Yahudi silakan hidup di bawah hukum Taurat, untuk non Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu sunat, boleh makan babi gitu Bu. Nah jadi diajarinnya kalau sunat itu nggak perlu sunat seperti orang Yahudi, sunat rohani udah cukup katanya. Sunat rohani, tapi nggak ada perpuluhan rohani ya Pak ya? kebayang tok gitu. Kalau perpuluhan rohani ntar kamu gimana? Pak, yang perlu ditegaskan lagi beliau itu ya kemantapannya. Iya. Itu aja. Iya. Ya sudah, makanya saya tinggal tanya Pak Re. Iya. Pokoknya udah mantap dah. Nah, udah, kalau udah mantap. Arti meninggalkan apa Iya. apa yang ada di Diluruskan. Hmm. Mulai belajar ke depan. tentang agama Kristen ya artinya dengan Yesus dan lain-lain. Hmm. Iya, karena kan agama juga berubah. Agama apa? Ya, kan nanti KTP kan berubah, istilahnya Oh, di KTP, memantapkan, kan. iya. Di KTP kan berubah, iya. tapi di sini kan kita juga harus berubah. Tetap harus belajar Pak. Makanya Setiap itu kan bilang belajar udah usia begini pun. setiap Muslim belajar sampai mati Bu. Gitu aja. Ya sudah kalau sudah mantap mah, apa mau lagi mau di ini lagi? Saya nggak perlu tunjukin lagi. Sekarang syahadat itu bukan ke aku, bukan ke Iya. Iya. urusannya sama Allah. Artinya kalaupun itu agama dipermainkan, ya Hmm. mohon maaf gitu loh. Ya, tadi kan saya bilang Pak, syarat untuk bersyahadat itu kan pertama harus kita mempunyai ilmu atau pengetahuannya. Ya. Terus kita harus meyakininya. Gitu. Ya. Ketiga kita harus menerimanya. Keempat kita harus mentaatinya. Kelima kita harus jujur, paling tidak kepada diri sendiri. Ikhlas. Keenam kita ikhlas. Cinta. Terakhir kita cinta. Itu syaratnya syahadat itu. Nah ini kalau 7 ini belum. Hmm. Hanya lip sync berarti kalau begitu. Nah, gitu. Kalau 7 ini belum, nanti hanya lip sync gitu Pak. Hanya lip-sync aja dan itu membuat kita juga aku terutama galau. Galau. Jangan bikin ibu galau dong Pak. Galau dalam Karena mempercaya itu lebih sulit dibanding dipercaya. Oh gitu ya. Jadi harus saling mempercayai dong Iya, Pak. nah itu. Gitu ya. Supaya jalannya enak gitu loh, jangan disujon terus. Jangan Bu, jangan sujan terus Bu. Percaya itu lebih sulit dibanding Tapi dipercayai. bukan sujud, tapi aku harus bertindak seperti satpam. Jadi mohon. Ya, monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Namanya satpam istri, di awal-awal kan? kan. Iya. Nanti setelah Bapak sudah dapat ilmunya, Bapak yang Iya, ngajarin iya, Ibu iya. gitu. Sekarang juga begitu Bu, saya ngajarin istri malah jadinya. Sekarang ya. Dulu dia ngajarin saya. Ya kan nggak ada masalah kan namanya suami istri kan saling mengisi melengkapi Iya, ya Bu kan ya. dituntun ya. Hmm. Kita yang suami harus nuntun istri ke Iya, surga. iya. Istri juga saya nuntun nggak apa-apa Pak. Kalau suaminya memang betul-betul soleh. Nah, justru konsep di dalam Islam tuh begini Pak, kalau pernikahan. Bapak sebagai suami, itu yang Bapak menjadi imam istri. Artinya apa? Bapak yang menuntun istri masuk jannah. Iya. Konsepnya di situ Pak. Sana. Nah, konsepnya. Makanya Islam itu memperbolehkan non muslim yang cewek nikah sama muslim cowok diperbolehkan. Ya Pak ya. Ahli kitab. Ya, Nah, itu lain cerita Bu. katanya ya. Jamaah Saya lain cerita Bu, itu lain cerita, Iya, iya. bukan. Nah, Itu kalau yang disebut saya ini katanya nggak boleh karena yang laki-lakinya yang sebenarnya gini Bu. gimana? Mau yang cowok muslim, mau yang cewek muslim, nikah dengan yang beda agama itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Di agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu pun nggak diperbolehkan.
negara pun tidak memperbolehkan. Undang-undang nomor Ya, Pak. Nggak boleh sama Mbak. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 juga nggak memperbolehkan. Jadi kalau yang mencoba menikah beda agama, itu sebenarnya mereka melanggar agama mereka sendiri sebenarnya. Saya ada tafsirnya. Ada tafsirnya saya Pak. Di Kristen juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Bu, kalau di Katolik dan Protestan itu ada yang namanya dispensasi. Kalau di Katolik itu mereka pakai kanon 1125. Ya, jadi kalau yang Katolik misalnya menikah dengan yang non Katolik, dengan dispensasi mereka boleh menikah, tapi mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Katolik harus tetap Katolik, yang non Katolik nanti diusahakan masuk Katolik, minimal anak-anaknya. Ada. Itu di Katolik dan di Protestan. Tapi kalau di Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain semua nggak boleh. Protestan ada. Dispensasi Bu namanya. Dispensasi, Ya. Namanya dispensasi. Walaupun di Alkitab mereka atau di Bible mereka itu nggak boleh. Bahkan nggak cuma menikah yang nggak boleh Bu. Berteman pun nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, apalagi menikah. Di tafsir ya Bu. Tafsirnya Bible. Tafsirnya. Tidak disebutkan di ayat tapi di tafsirnya gitu. Yang Benar. resmi loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert Re SE MTH. Ngeri ya. Selamat sore Pak Ray ya saya panggilnya ya. Iya, Ray. Nah di hadapan saya sekarang Pak Ray menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya. Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Ray menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Ray ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Ray untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Ray mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Enggak ada maksa dan mau sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya? Iya. Syariat itu hukum ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Ray berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya melaksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Ray kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Ray ikutin saya ya. Bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Ray sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Ray Beda ya. istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Istiqomah. Masya Allah. Sama-sama GBI. Alumni. Alumni GBI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Ray, boleh saya sampaikan ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama Pak. Tapi sebenarnya dia itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersyahadatnya Pak Ray pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Ray dari akil balik sampai hari ini, insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu, ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengan catatan Bapak nanti juga harus menjalankan Islam dengan baik Pak ya. Jangan sudah putih dicoret-coret lagi deh dengan yang kotor-kotor gitu. Insya Allah Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Ray diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalankan Islam secara kafah Pak. Kita Muslim belajar sampai mati. Baik. Ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya doakan juga Pak Ray istiqomah dan husnul khotimah. Oke Bu ya. Sudah sah ya Bu ya. Nanti kita
berikan sertifikatnya. Saya izin foto KTP-nya ya Pak ya. Nah, saya kembalikan Pak. Ya. Nah ini ada buku Hadiah atau kenang-kenangan? hadiah Pak. Tapi bukan Bible ya Pak ya nih. Nanti marah itu. Nanti ada yang marah lagi Pak ya. Marah lagi nanti. Nanti kalau mau baca Bible kesini aja Pak sama saya. Jangan di rumah baca sendiri Pak. Ya, tuntunannya beda. Iya. Pak, ini ada sedikit uang, ini zakat. Bapak jangan lihat jumlahnya. Enggak apa-apa. Bapak terima aja. Bapak adalah seorang mualaf yang artinya itu adalah salah satu daripada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Enggak peduli Bapak kaya atau miskin, pokoknya Bapak terima aja. Jangan dilihat jumlahnya Pak ya. Terima kasih. Ini ada buku tuntunan lengkap untuk sholat, Bapak tolong pelajarin. Nanti ada yang kurang-kurang boleh tanyakan ke kita. Juga boleh tanya sama Istri. ya. Silakan. Saya terima. Nah, ya silakan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak setelah ini bisa menjalankan Islam dengan kafah, Pak. Yang pertama-tama dan yang terutama itu adalah sholat, Pak. Apa itu? Apa? Apa itu apa? Ka'bah. Kafah. Kafah. Totalitas, Pak. Nah, gitu. Totalitas. Ya, ya. Oke. Berarti kalau umroh boleh ya? Boleh. Kenapa nggak boleh? Tapi jangan sekarang. Hah? Daftar dulu lah. Enggak berdua. Kalau sekarang. Nanti, Pak, kalau sudah resmi, Pak. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Pak Re, cukup? Ya. Alhamdulillah. Ya, arahnya ke sana. Saya kolak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nah, ini kita mau dengerin cerita dikit nih dari Pak Ray nih ceritanya nih. Pak, ini kan pertama kali nih saya mensadarkan mantan pendeta. nih. Pertama kali. Mantan pendeta gitu. Kok isu? Kalau yang bukan mantan pendeta sering gitu. Yang mantan pendeta baru kali ini nih Pak. Jadi karena mantan pendeta kan kita penasaran gitu ya. Kenapa? Gimana gitu ceritanya Pak, kok bisa meninggalkan yang lama, sekarang kembali ke Islam. Kembali ya Pak ya, karena tadi saya bilang Putra. kan. Nah, terus jadi asli dari mana Pak? Manado. Manado. Terus besarnya di Jawa. Jawa. Jadi sekarang malah bisanya ngomong Jawa malah. Ya iso. Oh, iso. Ngomong Manadonya? Raiso. Orang iso. Lingkungannya kan Islam. Orang Manado, besar di Jawa, malah sekarang taunya malah Wonocoroko ya Pak ya? Tapi bojone Jawa. Oh, jadi Jawa. Nah, boleh nggak Pak ceritain sedikit Pak dulu Ya. perjalanan singkat aja dulu. Ya kurang lebih memang kegalauan dalam suatu pernikahan. Hmm. Oke. Berapa ya? Nggak, maksud saya perjalanan Bapak menjadi pendeta gitu. Oh, perjalanan itu sih Ah. udah perjalanan memang apa ya, dari orang tua lah. Memang karir. Orang Karir. tua. Oh, orang tua. Orang tua juga pendeta, Pak? Enggak, majelis, jadi Oh, istilahnya majelis. kok enak ya bisa di depan gitu. Oh. Jadi aku tuh sebenarnya backgroundnya kan S1 ekonomi. Iya, iya, iya. SE ya, Pak ya? Iya, jadi aku SE belakangnya berkecimpung- MTH. Iya, SE-nya berkecimpung di perbankan. Oh, perbankan. Semarang tuh BCA, Oh. Bank, Bank Buana. Udah nyobain semua, Pak? Tentu. Udah nyobain semua? Iya, Oh, jadi oke. habis kuliah Untak, sebelum selesai aku udah coba di BCA dulu. Hmm. Selesai BCA aku S1 masuk di Bank Buana. Hmm. Habis itu terakhir Bank di Lipo. Hmm. Di Lipo itu seharga lemari es pada waktu itu gajinya. Seharga lemari es? Mm-mm. Oh, gede berarti, Pak? 500. Tahun Oh, berapa itu. tuh, Pak? Tahun berapa? 85 saya 92 selesai berarti ya 92. 92. 500. Gede, Pak. Iya, makanya itu Aku dulu 200, Pak. tapi kurang puas juga. Kurang puas. Namanya mencari ya, Hmm. mencari yang puas. Hmm. Tapi ya begitu aja. Kepuasan itu nggak akan Hmm. selesai. Hmm. Habis perbankan terus ke Jakarta. Terus kok bisa pendeta itu? Ya, karena sesuatu hal yang ingin nama kita hidup itu harus punya buah, Hmm. ya kan? Nah, ketika ada buah ya sudah disiapkan, ada pendana lah. Hmm. Tapi aku nggak mau ambil karena dari gereja GKI. Oh gitu. GKI kan harus Sponsor gitu Pak? ya GKI kan harus ke Pitang. GKI harus ke Oh. mana itu? STT Jakarta. Iya iya iya. Nah, akhirnya aku bilang ya sudah nggak usah lah, aku cari sendiri Hmm. sambil cari kerja di Jakarta.
94. Itu hijrah dari Semarang ke Jakarta. Iya, 94, 96 94. selesai. Oh. 2 tahun. Terus habis itu nikah sama yang sama. Ya, ya. Nah, sering waktu Terus? kan. Itu berapa lama jadi gembala sidang, Pak? Oh, kalau gembala sidang gini ya. Dari kalau STT kita itu? belum tahu tuh STT jadi pendeta. Belum tentu. Jadi Kan panggilan. oh, jadi karena kalau dia mau aja gitu ya. Iya, kalau itu kan kita belajar dulu. Heeh. Kalau panggilan baru silakan. Oke. Nah, terus waktu itu Bapak memang berniat jadi pendeta waktu itu. Enggak, aku malah mau ke Sorong bang lagi. Loh, terus kok jadi ke Medan dong? Dari Jakarta belum ke Medan dulu. Oh, nggak langsung. Sorong dulu. Di Jaya. Oh, masih di perbankan. Ya, terus habis Oke. itu ke Cepu lagi. Muter lagi anak pertama lagi di Cepu. Oke. Baru setelah kerusuhan Mei 98 98. itu stay dulu di Cepu karena Hmm. masih belum kondusif. Hmm. Mamiku di Jakarta. Hmm. Nah, ketika udah safe di Jakarta tahun 99 ada maaf kata pertengkaran ibu sama mertua, ibu sama menantu, Hmm. kami lari ke Medan. Oh. Lari. Kok lari, Pak? Hah? Karena ada itu tadi Iya, mertua. pertengkaran tadi. Oh. Jadi diajak lari. Terus di Medan Ya, nggak sengaja tuh gimana Pak jadi pendetanya tuh gimana? belum selesai ngajar karena aku pakai S1. Oke. Ya, ya. Terus S2 aku ya tak pakai juga. Oke. Jadi istilahnya aku bisa ngajar di SMP, SMA sama akademi di Siantar sih tepatnya. Oh, di Siantar. Nah, pada waktu satu titik di mana saya dipanggil ke Medan. Disuruh ya pelayanan, memang Bapak tahu kan pelayanan, tapi belum ditapiskan pendeta. Nah, di situ lah tahun 2000, tadi 98 udah 99, 2003 baru selesai. 4 saya dikirim ke mana Langsa, tsunami. Oh, Aceh. 2004. Aceh. Ya, di tsunami kami di sana, tapi saya nggak pendeta, cuma Belum. utusan misi lah. Oke. Kan utusan misi. Ya, ya, ya. Nyebar sembako gitu lah ya. Enggak, Salah ya? kita nggak boleh, Oh, nggak boleh. dilarang. Karena Terus? ini sensitif. Hmm. Jadi kita dalam bentuk kesehatan aja. Oh, oke. Kemanusiaan lah pokoknya. Kemanusiaan. Nah, 2004, nah 2006 lah baru dimajukan, diusulkan gitu perjalanannya. 2006. 2006 Jadi, berarti ditabiskan. belum langsung jadi. Pendeta muda dulu gitu. Pembantu dulu. Oh, pembantu, Kamu ya. harus PPI masuk ngerti. Tahu sebenarnya. Cuma, kan saya kan bahasanya masih muda gitu kan. Jadi pendeta muda gitu kan. Nah, dari situlah aku Ya. gampang. Karena di sana juga ada Oh, nah, itulah aku langsung kok kayak gini. ada ilmu kodoknya juga ternyata Pak ya? Iya, pokoknya begini. Akhirnya aku kayak ya udah Aha. kita balik ke Jakarta lagi. Cari suasana baru. Berapa lama Pak di Medan jadi? Berarti dari 2008 ya. Sampai 2000? Sampai 2010, 11. Iya. 11 kali ke Jakarta lagi. Berarti 3 tahun. Enggak lama. Oh, oke. Jadi karena ya gejolak di situ aku ngapain kayak gini ya. Padahal Oh, kita berarti Bapak terakhir pendeta pembantu berarti. pembantu pendeta. Pembantu pendeta. Di gereja tapi ya. Iya. Bukan di rumah gitu. Jadi 2011 selesai. Pak, sorry Pak, gerejanya boleh sebutin gereja apa? GBI. Ya. Betani atau Ya Yang- Bu nih, yang GBI. Kalau Betani kan beda. kalau Betani kan yang Kalau bedanya kan Insinyur gereja Info, kan? Betani Indonesia. Mm-mm. Kalau ini gereja Betani Indonesia. Itu aja. Iya. oke. Kan beda. Ya. Nah, di 2011 boleh lanjut atau masih ada pertanyaan lain? Boleh dong, boleh dong. Boleh dong lanjut. Penasaran saya nih. Terus. Nah, 2011 itu kerja biasa. Kerja lagi, perbankan lagi. Enggak. Oh enggak, Pokoknya kerja biasa karena memang nggak ada apa-apa yang mau kerjain. dikerjain. Ya, pokoknya kerja biasa. Oh jadi pengacara berarti? Ya, bangun banyak acara ya, benar-benar. Nah, disitulah aku apa ya? Karena nggak ada kerja. Jadi banyak. Kerjanya seperti itu nggak, ya kata off the record aja nggak dihargai istri. Oke. Jadi akhirnya ya gelempang gitu. Hmm. Tapi saya tetap berusaha. Maaf ya, betul paling kan saya sudah cerita Bapak. Kuli, Ya, ya kan. Ya. Itu pun nggak dihargai ya sudah. Yang penting saya sudah cukup. Hmm. Akhirnya selesai, saya nggak mau lagi. Maaf kata 2016-17. 16 Istri sering 17. pergi Oh, meninggalkan. Oke. Ya intinya ada permasalahan keluarga lah ya. Itu aja. Jadi Terus saya Bapak pisah gitu. pisah. Oke. Nah, terus titiknya di mana Bapak akhirnya kok apa namanya?
kenal Islam tuh dari mana, Pak? Ya dari itu. Kan saya sering, kalau dulu kan nggak ada TikTok, nggak terlalu populer. Iya. YouTube. Hmm. Ada perdebatan ini, saya ikutin. Ada perdebatan ini, Ahmad siapa, Dedat atau apa itu. Nah itu saya ikutin. Terus saya juga sama, tapi nggak seperti ini kalinya. Oh, Bapak juga dulu nonton videonya Syekh Ahmad Didat? Iya. Waduh, sama sama saya, Pak. Jadi gimana sih? Sama-sama GBI, sama-sama Didat. Terus, setelah Bapak nonton gimana? Ya di situ posisi tengahnya. Kita belum ada yang bimbing. Oke. Nah akhirnya ya satu saat ya sudah di 2000 berapa kemarin? 2021 udah pokoknya ada 5 tahun itu saya terluka. Ya udah. Ya saya kan bilang ya Allah ini diteruskan atau tidak? Kalau nggak diteruskan beri aku jalan, kalau diteruskan beri aku jalan. Akhirnya ikutlah reuni SMA di Cepu. Tanpa embel-embel ada sesuatu, pokoknya aku ikut aja lah untuk apa, batin ini kan udah tersiksa, udah terkungkung, udah diinjak-injak, maaf kata sudah nggak ada tuntunan, ya paling ya namanya doa. Pokoknya ya Allah tolong kasih jalan. Di situ kalau di September Agustus dikasih jalan. Itu kalau bahasa Jawanya dilalah ya, Pak ya? Tapi nggak ada yang kebetulan. Betul, Pak. Kan ada bahasa dilalah gitu ya. Tapi nggak ada kebetulan. Iya, nggak ada kebetulan. Bertemu Pujanati. Oh gitu, yang baru. Ya nyar dong. Oh iya, maksudnya Pujanati yang baru maksudnya kan. Bukan CLBK gitu maksudnya, Tapi Pak ya? itulah yang saya nggak habis pikir. Kenapa bisa bertemu? Berarti kan kehendak Allah semuanya. Iya. Nggak ada yang kita bilang kebetulan. Iya, aku ke jilbab loh. Oh gitu. Di sekian banyak, paling 3-4 orang ya nggak pakai jilbab. Tapi kok delala cocok. Nah kan dilalah keluar kan? Yang ben enak ya katanya. Delala. Kan cepu kan? Delala cocok. Ya, terus Nah, akhirnya lanjut. selesai dengan sesuatu puitis yang indah gitu loh. Waduh. Ya, dia ngakui gitu loh. Iya. Seminggu setelah itu kita jalan. Terus ketika jalan itu dia ada berapa kali jalan? 3 kali ya. 3 kali jalan dia bilang, kalau gini nggak enak. Nggak enak dilihat orang. Siap nikah, tapi nggak sendiri-sendiri. Harus ikut saya atau tidak sama sekali. Ya. Aku cari, pergumulan ya pergumulan. Apa udah itu terlalu berat buat seseorang yang sudah di depan. Ya kalau masa berapa ratus ya. Tapi kan itu terlalu berat, tapi itu harus aku ambil. Tapi di suatu titik juga saya sudah berusaha. Ya istilahnya sudah jadi sebatang kara kan. Anak sama yang pertama udah dibenci sudah. Tapi saya pertama adik-adik saya nggak terlalu pusing. Oh gitu. Keluarga nggak? Adik dua itu nggak terlalu pusing. Itu pilihan. Jadi mereka memang Kristen tapi dia bilang itu pilihan. Biasanya kalau Manado kan keras-keras, Pak. Oh beda, ini kakaknya. Oh gitu, karena kakak jadi adiknya pada takut gitu ya? Nggak juga sih. Enggak. Maksudnya gini. Kan adiknya bisa lapor bapaknya ya, tapi udah nggak ada ya? Nggak ada. Maksudnya gini. Iya. Sesuatu hal kan kita sudah berusia. Ya. Pertanggungjawaban dari diri sendiri. Iya. Nah, tapi yang delalah lagi kan. Bulan Mei saya ya seperti anak yang hilang di gua. Saya mikir lagi, aku wis tinggal lagi kabeh piye. Gimana apa harus terus. Tapi ya tetap saya mantapkan terus. Saya meskipun anak hilang aku mencari jati diri kan. Ya, tetap delalah lagi. Diterima lagi. Tapi dia bilang syarat begini ya harus sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan kayak apa akidah ya. Agama. Kalau enggak sekali lagi ya sudah walau alam bisa gitu. Jadi ini ceritanya second chance nih, Pak. Second chance pilihan kedua. Atau enggak? Atau gimana? Ini bukan second chance lagi. The last. The last chance. The last chance. Aduh, berarti ya. Makanya saya harus menjaga hati saya. Bukan the last testament ya, Pak ya. The last chance. The last chance gitu berarti. Tapi Kalau ya mantan pendeta enak, Bu, ngomongnya nyambung, Bu. Last testament nyambung bukan gitu. the last commandments. Tapi itulah yang saya lihat, senyumnya itu yang membuat aku kuat. Gitu ya. Ya. Mudah-mudahan Pak ya. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakinah, Pak. Mawadah Ya, warahmah. Ya Bapak doakan. Ya. Karena ini saya perlu bimbingan lagi. Iya. Jangan sampai saya terbuang lagi, Pak. Oh iya. Ya kan, betul kan? Ya. Karena kita usia sudah sekat pitu. Jadi sekat enam beda 2 bulan aja. Agustus sekat pitu. Oh gitu ya. Ya tapi berarti kan kalau seumuran kan berarti udah sama-sama Udah sama-sama paham lah, Pak. Udah. Ya.
mau dikamplong ya wes pikiran bukan. Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya aku bukan apa ya, memang harus nyerah ya. Namanya suami itu yang menuntun ya Ya. harus mengalah. Ya. Karena wanita selama ini benar terus. Iya, nggak ada salahnya Pak ya. Ya cok aja ya. Ya, jok aja, jok aja. Tapi maksud saya perjalanan Bapak dari kekristenan Ya, menuju ya. ke Islam ini tetap ada hikmah lah ya Ada buat Bapak ya. hikmahnya. Walaupun Bapak ini dulu pernah sempat menjadi pendeta pembantu gitu ya. Mm-mm. Gimana Pak waktu melepaskan dogma itu gimana? Melepaskan doktrin Trinitas Bapak tuh dulu? Kalau itu kan karena sesuatu yang kita harus yakinin ya, terus ditambah ada pembaruan. Namanya kan Protestan pembaruan. Dibarui oleh Pastor Dodi lewat YouTube-nya ya saya ikutin. Gitu. Ya, kalau kita meyakini ya diyakini. Kalau maaf kata, anjing tidak kembali ke muntahnya kembali. Ya kita harus yakini benar-benar sampai ketemu dan selesaikan Ya. misi ini. Intinya Bapak sudah bisa melepaskan Trinitas itu ya Pak ya. Sekarang Bapak sudah bertauhid gitu kan. Alhamdulillah. Tadi Pak Ray sudah bersahadat di sini ya. Nih Ya. sudah ada Fotonya sertifikatnya. siapin. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik Pak Ray ya Pak ya, supaya bisa menjadi Muslim yang kafah gitu Pak. Kalau gitu berarti ceritanya nggak usah terlalu detail Pak ya. Coba setengah jam. Cuma setengah jam ya. Jadi sebentar lagi kita mau ke momen yang berbahagia gitu Pak ya. Amin. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak ya perhatiannya buat para pemirsa. Nanti kita akan jumpa lagi di konten kita yang selanjutnya yang lebih menarik lagi. Ada yang lain lagi ya? Ada dong Pak. Justru kita selalu mencari yang lebih menarik Pak gitu. Ya, baik kalau gitu. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau Tauhid Jakarta. Konfirmasi bisa ke 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau begitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.